Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak kelas 5 SDT Ashpria, kali ini kita akan belajar membuat presentasi di PowerPoint ya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Langkah pertama, kita tentukan background. Nah, background itu di mana? Di desain. Ya. Ini Ustazah menggunakan PowerPoint 2013. Mungkin yang versinya di 2016 atau 2019 itu akan lebih banyak. Terserah kalian menggunakan yang mana. Nah, supaya desain kita itu dalam setiap slide berbeda-beda, kita bisa menggunakan contoh Ustazah slide pertama ini menggunakan yang ini ya, desainnya ya. Kita klik kanan saja. Nah, di sini adalah ada apply to all slide, apply to selected slide. Kalau misalkan kita klik yang to all, berarti background ini digunakan untuk seluruh slide ya. Tapi kalau misalnya kita gunakan yang ini, background ini digunakan hanya di satu slide saja. Oke? Contoh, berarti Ustazah pilih yang ini ya. Nanti karena desain kedua Ustazah mau beda. Itu ya. Kita klik yang ini. Nah, udah seperti ini. Di sini Ustazah akan ketikkan yaitu nah, cukup seperti ini. Ini untuk judulnya. Nah, kita sesuaikan dulu teksnya, kita letakkan di atas. Misalkan mau di tengah-tengah tulisannya, blok terlebih dahulu ya. Lalu kita ubah posisinya di tengah-tengah. Nah, seperti ini. Di sini Ustazah ingin memberikan sebuah gambar atau logo PowerPoint. Caranya gimana untuk menambahkannya? Kita pergi ke insert. Nah, kalau misalkan di 2013 ke bawah atau 2010-2007, kalau nggak salah itu di sini namanya clip art ya. Karena Ustazah di sini PowerPoint-nya menggunakan 2013, itu online picture. Ya, online picture untuk mencari sebuah gambar. Nah, kalau online picture ini kita harus namanya mempunyai koneksi internet. Nah, di sini Ustazah internetnya tidak ada nih, tidak tersambung. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada try again, work offline atau cancel. Coba Ustazah pilih work offline. Work offline adalah ditujukan di gambar-gambar kita yang ada di komputer. Itu maksudnya, ya. Tapi di sini Ustazah nggak ada gambar PowerPoint, ya. Adanya logo SDT. Kita berikan logo aja SDT. Tapi kalau kalian nanti ketika membuatnya, ya, ada koneksi internet, kalian boleh logo ini disertakan logo PowerPoint. Kita diketik aja PowerPoint, diketik. Kalau emang nggak ada, ya sudah, kita kosongkan saja logonya. Lalu kita lanjutkan ke tulisan berikutnya. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Lalu setelah itu, nah di sini Ustazah sudah mengetikkan sebelumnya di Notepad ya. Ustazah tinggal copy paste saja. Tapi kalau nanti kalian diketik anak-anak ya, nah seperti ini. Nah, Ustazah hanya menekankan cara mengeditnya aja bagaimana. Kita buat terlebih dahulu karena ini kan caps lock semua nih tulisannya. Tambah caps lock karena sudah tadi contohnya yang klik add title itu adalah caps lock. Kita ubah biar tidak caps lock ya. Nah, di sini anak-anak ada sentence case, lower case, upper case, capitalized word, toggle case. Nah, toggle case lihat tuh berantakan ya. Nah, kita pilih yang sentence case aja. Sudah selesai untuk edit.
huruf awalnya saja yang caps lock, yang kapital. Oke, setelah itu boleh kita juga ini kita berikan warna lain di sini nih, di color warna kuning. Bisa kita lebarin, bisa kita kecilkan menggunakan ini tulisannya ke bawah, bisa kita lebarkan. Nah, itu fungsinya ya. Bisa juga tulisannya kita perbesar, size-nya kita besarin. Nah, contoh 28. Lalu kemudian justify. Nah, kalau justify yang berantakan karena dari kopas. Kita menggunakannya align left saja. Ya, kalau hasil kopas itu pasti selalu hasilnya berantakan teman-teman. Jadi jaraknya itu jauh-jauh gitu antara kata ke kata yang lain. Sudah, setelah itu kita tambahkan lagi. Nah, sudah, bagaimana cara menambahkan slide nomor 2? Kita bisa pilih di sini ya. Bisa pilih yang ini, title slide, atau bisa kita juga menggunakan duplikat slide. Itu ada 2 cara ya. Terserah kalian mau menggunakan yang mana. Kita pilih title slide. Nah, desainnya kan sama nih ya dengan desain yang pertama. Kita ganti. Contohnya, Ustazah mau menggunakan desainnya yang warna menggunakan ungu ya. Kita klik kanan, pilihnya jangan all ya. Nih, yang kedua. Nah, jadi slide pertama dan slide kedua untuk backgroundnya berbeda. Nah, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Lalu setelah itu kita tuliskan manfaat PowerPoint secara umum. Ini untuk judulnya. Ini ketika mengketikan, kita arahkan ke atas. Ini kita kecilkan dulu kotaknya. Posisikan di tengah-tengah, center. Nah, seperti ini. Lalu ini ya. Nah, karena kotaknya kurang kecil, kalian boleh perbesar dulu ya. Nah, seperti ini. Lalu kita ketikkan. Oke, kita blok. Pokoknya setiap edit kita harus blok terlebih dahulu ya. Bisa kita berikan numbering di sini. Caranya, arahkan nih kursornya di sini depan. Lalu pilih di sini numbering. Bisa numbering atau bisa bullets. Ya, sesuaikan saja kalian mau yang mana. Bisa huruf gitu. Sudah mau pilih yang ini saja. Ini juga sama. Nah, cukup 3. Kita mau misalkan warna kita ganti. Bisa kita blok dulu ya, teman-teman. Nah, kalau warnanya bisa kalian cari di sini nih juga, more colors. Nah, kalian bisa ganti di sini. Ada standar, ada custom. Bisa kalian ubah. Oke. Slide nomor 2. Setelah itu kita akan slide nomor 3, new slide, title slide. Kita ubah lagi untuk desainnya. Bisa pilih yang ini. Lalu setelah itu kita buat fungsinya ya. Judulnya fungsi PowerPoint. Dan ketikan. Kotaknya kita kecilin dulu. Centerin. Terus setelah itu kita ketik. Nah, kita edit dulu. Naikkan ya teman-teman ya. Nah,
numbering, boleh kita gunakan numbering atau bullets ya. Udah, setelah itu kita buat desain yang keempat ya. Pertama home, new slide dulu, lalu kita pilih desainnya yang mana lagi, bebas ya. Lalu setelah itu yang keempat adalah keunggulan PowerPoint. Ini kita ketikkan untuk keunggulannya, kita perbesar, kita gunakan numbering atau bullets ya. Baik, setelah itu kita buatkan animasi. Nah, animasi itu digunakan untuk teksnya ya. Ustazah kok animasinya disable ya, karena memang kita belum blok teksnya. Kalau transisi itu adalah perpindahan dari slide ke slide, dari slide 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 gitu ya. Oke, kita mulai saja. Kita buat animasi terlebih dahulu. Pertama adalah judulnya ini, kita ke animasi. Nah, animasi ini ada interest, ada emphasis, ada exit, dan ada juga motion pad. Nah, motion pad itu nanti ya, insya Allah semoga kita bisa belajar untuk motion pad. Kita belajar 3 terlebih dahulu. Ustazah pilih bounce yang ini. Oke. Nah, ini kita edit ya. Jangan on click tapi with previous. Kalau with previous itu fungsinya adalah animasi dimulai bersamaan dengan animasi sebelumnya. Jadi bersamaan mulainya. Kalau after previous, animasi dimulai setelah animasi sebelumnya selesai. Jadi animasinya selesai dulu dia baru mulai. Gitu ya. Jadi kita pilihnya di sini after previous aja. Kalau untuk yang pertama, slide pertama Ustazah sarankan menggunakan with previous ya. Lalu ini durasinya kita bisa edit mau berapa lama. Ini 2 detik ya anak-anak ya, mau 3 detik atau misalkan lebih dari 3 detik atau berapapun itu bisa disesuaikan. Karena ini teksnya sedikit berarti kita ambilnya 2 detik saja. Nah sudah, setelah itu kita yang ini juga kita buat animasi ya, animasi pilih terserah mau yang mana ya. Kita sudah pilih, kita pilih ini ya, pulse. Lalu ini kita pilihnya after previous ya. Jadi animasi dimulai setelah animasi sebelumnya selesai. Berarti ketika si judul ini udah selesai dia baru muncul. Tapi kalau pakai with previous dia bersamaan. Judul keluar, ini tulisannya juga akan keluar. Semoga bisa dipahami ya. Nah, kita durasinya berapa lamanya keluar? 2 detik aja juga sama. 2 detik udah. Setelah itu kita ke transisi. Nah, transisi di slide pertama. Nah, sini ada subtle, exciting, dynamic content. Nah, boleh nih kita mau pilih yang mana? Nah, contoh saya pilih yang blinks. Nah, seperti ini ya. Ini ada durasi, ada almost click, ada after. Ya, durasi nih berapa lama si transisi itu keluar. Ya. Contoh 2 detik aja ya. Cukup ya. Lalu kalau almost click di sini adalah animasi dimulai ketika mouse itu diklik di mana saja. Jadi misalnya kita mau tampilan full. Kalau tampilan full itu namanya adalah slideshow, menampilkan presentasi yang kita sudah buat. Ya, berarti kalau misalkan secara otomatis, biar secara otomatis tanpa kita menggerakkan mouse itu atau kita tanpa kita mengaturnya, kita bisa gunakan yang namanya after. Ya, kalau on mouse click ini mungkin kita mau bicara itu panjang
ya. Misalkan lebih dari yang namanya 5 menit. Contohnya ya, dalam satu teks ini. Itu kita bisa gunakan namanya almost click. Ya, jadi kita yang mengatur. Ya terserah saya, di slide pertama itu saya mau berapa menit untuk membicarakan soal ini. Lalu kalau memang kalian hanya menyampaikan, kalian hanya poin-poinnya saja yang kalian sampaikan dalam setiap slide, kalian bisa gunakan ini after. Jangan lupa ini checklist afternya. Kalau nggak di checklist, yang tidak akan berpindah slide ke slide selanjutnya. Semoga bisa dipahami ya. Nah ini dan durasinya berapa sih di slide pertama ini, berapa durasi yang akan kita gunakan, yang akan kita bicara. Kita akan bicara itu berapa lama? Contohnya kita sudah setting di slide pertama ini kita bicaranya adalah 1 menit, 2 menit atau 3 menit. Contohnya kita bicaranya itu 1 menit ya, karena teksnya nggak begitu banyak, cukuplah 1 menit. Lalu kemudian kita akan memberikan improvisasi kata-kata kita sendiri gitu ya. Nah kita harus atur di sini durasinya, tapi kayaknya kalau kelamaan baik kita 30 detik aja gitu ya. Nah berlaku untuk yang di slide 2, slide 3, slide 4. Nah slide 2 kita atur juga animasinya dan transisinya sama dengan slide 1 settingannya ya. Baik, sudah Ustazah atur nih animasi sama transisinya. Tapi nanti ketika transisi, biar kita melihat transisinya itu ada, karena tadi settingnya Ustazah itu hampir 40 detik, 30 detik. Nah, Ustazah mohon izin untuk klik mouse-nya ya, agar kita bisa tahu nih perpindahan slide-nya itu ada atau enggak di transisinya ya. Oke, kita ke slide 1. Nah, untuk menampilkan full layar itu dengan slide show from beginning. From beginning itu dari slide pertama, kalau from current slide itu dari slide yang kita inginkan mana yang ingin ditampilkan. Oke, karena ini nggak mau otomatis, berarti Ustazah harus klik di keyboardnya ya, untuk bisa melihat transisinya itu ada. Nah, untuk yang tulisan ini Ustazah pilihnya adalah yang out, jadinya dia keluar dulu tulisannya. Nah, kita ganti aja ya, yang itu ini jangan yang out. Nah, oke. Boleh menggunakan ini slideshow ini, atau boleh menggunakan slideshow kemudian from beginning. Oke, jika sudah selesai kita pilih escape di keyboard ya. Baik, setelah itu kita simpan hasil pekerjaan kita. File, save as.
Baik, kita simpan dengan nama latihan 1, membuat presentasi nama lengkap dan kelas. Kalau sudah, kita pilih save. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pekerjaan kita sudah selesai. Jangan lupa diberikan transisi dan animasinya ya anak-anak semuanya ya. Baik, anak semuanya, mohon maaf lahir batin dari Ustazah ya. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.